Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tarmo SPI. Saya selaku guru SMK Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2016 9827 2328 garis miring nomor induk mahasiswa 2231 2871 5919. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi mata pelajaran teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar dengan materi pokok teknik pemijahan ikan secara alami. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Langsung. Ayo sebelah kanan. Maju jah. Nah, Bapak nanti gitu. Ini HP-nya ini. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran program keahlian yaitu dengan mata pelajaran teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Oke, sebelum dimulai silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap tanah air, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Sebelum mulai pelajaran, Bapak cek dulu keadaannya. Pertama, Bunga kita Setiani. Siap hadir. Dini Yulianti. Siap hadir. Marsha Andani. Siap hadir. Dimas. Siap hadir. Sandy. Siap hadir.
Dodi, Ya, hadir. Haikal, Ya, hadir. Arifin, Ya, hadir, Pak. Jaki, Ya, hadir. Ayu, Cinta, Dedia. Ya, hadir. Anak-anak sekalian, ya sebelum mata pelajaran dimulai, Bapak kembali mengingatkan ya untuk kalian semuanya di kelas 11 ini untuk tetap meningkatkan kehadirannya. Berdasarkan absen beberapa hari yang lalu banyak sekali yang sering tidak hadirnya. Jadi tolong karena kalian akan mendekati ujian kenaikan kelas, jadi kehadirannya tolong meningkatkan ya. Oke Bang ya. Nah selanjutnya juga Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar. Ya kalian sekarang mau naik ke kelas 12, tentunya tinggal satu tahap lagi. Ya kalau kita bicara tahap atau tahap pertama, kedua, ketiga, dan di kelas 12 ini adalah tahap akhir. Oke, sebelum masuk ke materi pokok hari ini, Bapak sedikit mengingatkan kembali materi sebelumnya yaitu tentang persiapan wadah. Ada yang masih ingat tahapan persiapan wadah pemijahan? Yang pertama itu membersihkan bak, Ya. mengisi air, dan yang terakhir memasang aerasi. Oke. Nah, itu untuk persiapan kolam di pemijahan di dalam bak, ya. Gitu kan. Ada yang tahu lagi namakan mungkin pemijahannya sudah pernah memijahkan ikan apa gitu kan? Silakan. Ada yang ini? Dimas pernah nggak memijahkan ikan misalkan ini apa? Ikan bias misalkan gitu kan. Namanya apa? Oke. Baiklah. Jadi tahapan pemijahan itu seperti yang disampaikan salah satunya oleh Randy ya. Jadi tahapan pemijahan ikan itu mulai persiapan wadah ya, terus ada seleksi induk gitu kan. Nah yang persiapan wadah itu tadi sudah disebutkan mulai dari menyiapkan wadahnya dengan mengisi air, membersihkan wadahnya, mengisi air dan memasang aerasi. Ya itu salah satu persiapan wadah yang dilakukan dalam tahap materi pemijahan ikan. Adapun materi hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas materi pengembangbiakan ikan, yaitu tentang pemijahan ikan secara alami. Ya, itu. Dan kemarin kita sudah membahas tentang persiapan wadahnya, dan sekarang kita akan membahas materi tentang pemijahan ikan secara alami. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah pertama peserta didik atau kalian ya diharapkan dapat menganalisis ya faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan secara alami dengan teliti dan benar. Jadi kalian setelah belajar hari ini diharapkan nanti dapat menganalisis faktor apa saja ya yang mempengaruhi pemijahan ikan secara alami. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis teknik pemijahan ikan dengan teliti dan benar. Jadi nanti teknik pemijahan ikan secara alami itu seperti apa saja, nah akan dipelajari hari ini. Ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa memahami dan bisa menganalisis teknik pemijahan ikan tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan kebutuhan induknya. Ya, jadi setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat menentukan kebutuhan induk pada pemijahan alami komoditas perikanan, khususnya pada pemijahan alami yang akan kita bahas. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan tahapan-tahapan pemijahan secara alami. Ya, jadi nanti akan dibahas lagi, dijelaskan bagaimana tahapan atau langkah-langkah pemijahan ikan secara alami. Oke, paham? Ya. Oke. Dan untuk penilaian, ya, untuk penilaian yang akan dilakukan tadi seperti kehadiran sudah pasti itu akan masuk ke dalam penilaian yang hadir hari ini, kan? Terus terhadap sikap, ya, sikap kalian selama pembelajaran, terus nanti pengetahuan. Nanti di akhir kita akan dilakukan proses, ya. Jadi kalian ada soal nanti akan diberikan melalui Google Form yang bisa dikerjakan setelah kalian menyelesaikan pembelajaran. Selanjutnya
Untuk pembelajaran hari ini kita bentuk menjadi 3 kelompok. Bagaimana kelompoknya masih seperti yang kemarin? Ya? Oke, berarti kelompok 1 sebelah sini ya. Reja, Cinta, Jaki, sama Arifin. Kelompok 2 ada Haika, Dedi, Randy, sama Dimas. Kelompok 3-nya mulai dari Masya, Bunga, Dini, sama Ahmad ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada apa namanya? KPD ya. KPD-nya kaitan dengan masalah hari ini ya, yang akan kita angkat adalah faktor-faktor penyebab kegagalan pada pemijahan ikan gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang sudah baca-baca ya, ada yang tahu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan pemijahan. Siap, saya Pak. Nah, silakan ya. Faktor internalnya adalah ikan yang belum matang benar. Faktor internalnya lingkungan, suhu, dan kualitas air sama pakan hidup. Nah, oke. Jadi tadi Reja menyampaikan ada 2 faktor yang mempengaruhi proses pemijahan ya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah yang ada pada induknya, yaitu kematangan badannya. Yang kedua, faktor lingkungan itu ada kualitas air. Yang sangat berpengaruh adalah suhu ya, tentunya kalau suhunya terlalu tinggi juga akan berpengaruh, ini tidak memijah. Nah, terus yang kedua adalah faktor pakan, bagaimana selama pemeliharaan induk pakan itu diberikan. Tolong perhatikan, Bapak akan menyampaikan sedikit pengantar materi. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas tentang pemijahan ikan secara alami ya. Ini tujuan pembelajaran tadi. Ada yang tahu apa itu pemijahan? Ini pemijahan itu apa? Proses. Ya. Terus ada lagi saja pemijahan itu apa? Mungkin Arifin tahu? Ya. Tadi salah satunya ada, jadi menjawab proses pemijahan itu adalah proses pembuahan telur ya. Oke, kita lihat. Nah, ini tepat sekali. Jadi pemijahan itu adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Jadi proses bersatunya sel telur dan sel sperma. Nah, itu disebut dengan proses pemijahan ya. Oke. Nah, pemijahan ikan secara alami ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi ini kita ambil adalah pemijahan ikan lele ya. Jadi pertama kita melakukan seleksi induk terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemijahan ya. Nah, jadi pemijahan ikan secara alami ini adalah pemijahan ikan terhadap induk ikan tanpa campur tangan manusia ya. Jadi ikan dibiarkan memijah dengan sendirinya ya. Oke, setelah tadi Bapak memaparkan tentang materi pengantar pemijahan ikan secara alami pada ikan lele, sekarang kalian silakan buka LKPD-nya. Di situ ada apa namanya pertanyaan ya. Silakan kalian bisa tadi berdasarkan jawabannya berdasarkan materi yang Bapak sampaikan. Kalian juga bisa melalui internet ya, kalian cari jawabannya ya dan dituliskan. Oke ya, paham ya? Silakan. Matikan. Nah, selanjutnya kalau nomor 1 sudah, lanjut ke nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 2 dan sedangkan dikerjakan lagi. Kalian lihat di internet jawabannya, cari ya, dan diskusikan ke mana jawaban yang benar ya. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, nomor 2 nih, ya, di nomor 2 yang ini saja. Sekarang Bapak tayangkan video ya untuk memperbanyak informasi atau mendapatkan informasi untuk mencarikan solusi atau menyelesaikan masalah yang di awal tadi Bapak angkat, yaitu masalahnya pada materi kita hari ini adalah mengangkat masalah tentang faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi proses pemijaan ikan alami, khususnya materinya adalah nanti yang dicontohkan pada ikan lele. Di sini saya sudah menyebutkan ada 5 faktor kegagalan dalam komunikasi saya tentang kegagalan dalam pemijaan ikan lele. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih faktor dan penyebab kegagalan. Yang menyebabkan kegagalan pada pemijahan ikan lele ya. Tadi ada 5 faktor. Salah satunya pertama pada si petani tidak mengetahui data betinanya ya. Dan kedua pada dan sebagainya. Saya silakan diidentifikasi nanti dituangkan ke dalam NKPD-nya. Nah selanjutnya ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya pada KPD, yaitu ciri-ciri induk yang matang belas siapa? Ya, Profesor semua di sini saya sudah mempunyai satu pasang ini. Yang akan saya perlihatkan tadi adalah obatnya sedang sementara yang besar. Ya, baiklah, anak-anak sekalian. Nah, sebelum menulis jawaban tadi, sedikit tadi Bapak jelaskan. Bapak sudah menayangkan 2 video tadi masalah faktor-faktor penyebab kegagalan dan ciri-ciri induk yang matang, bonat atau siap hujan. Nah sekarang silakan diskusikan ya untuk menuangkan materi yang jawaban yang kalian dapatkan dari video tadi ya di pertanyaannya masing-masing jawabannya ya. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk bekerja sama ya untuk berdiskusi. Oke. Jadi nah ini faktor-faktornya di sini disebutkan tadi apa saja faktornya tadi kan ada faktor ketena dan ketena ya silakan dituangkan di sini ya. Terus yang kedua juga di kolomnya di sini ya. Oke silakan di ini. Ini ciri-ciri apa tadi ya. Ini dulu ya. Ya ciri-ciri induk yang matang benar ya. Jantan mana dengan mana ya. Tahu? Yang jantan kira-kira apa sudah bisa menjelaskan? Yang jantan seperti apa? Ciri-cirinya? Kelamin 14 dan merah, warna tubuh agak kemerahan, tubuh ramping dan gerakannya lincah. Nah, itu yang jantan ya. Oke. Yang ini kelompok 3 yang nomor 3 langkah-langkah yang langkah-langkah pemijahannya. Baiklah, sudah selesai kan ya diskusinya. Selanjutnya kalian silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya, silakan cepat. Dibagi tugasnya siapa yang presentasi, nanti siapa yang menjawabnya. Yang kencang, yang suaranya yang keras supaya kedengaran. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisa nilai parameter kualitas air pada pemijahan ikan secara alami dan ciri-ciri ikan yang matang bonat. Ya, parameter kualitas air untuk ikan lele yaitu
Suhunya harus dari 29 sampai 30 derajat Celcius. Dan juga harus memiliki oksigen 3 sampai 4 ppm dan tingkat kekeruhan 6,5 sampai 8. Dan untuk ikan mas harus memiliki suhu 28 sampai 29 derajat Celcius dan juga memiliki oksigen 5 sampai 6 ppm dan tingkat kekeruhan 7 sampai 8. Dan selanjutnya ada ikan nila. Ikan nila harus memiliki suhu 26 sampai 29 derajat Celcius dan oksigen 3 sampai 5 ppm dan juga tingkat kekeruhannya 6,5 sampai 8. Ciri-ciri hidup ikan yang makan donat. Ciri-ciri hidup betina, lele yang siap untuk dipindahkan sebagai berikut. Bagian perut tampak membesar ke arah anus dan tidak diraba terasa lembek. Lubang panggil berwarna kemerahan dan tampak agak membesar. Jika bagian perut secara perlahan diri diukur dan anus akan keluar beberapa bagian telur berwarna hijau tua dan ukurannya relatif besar. Gerakannya lambat. Yang kedua, ciri-ciri induk jantan lele yang telah siap untuk dipijahkan sebagai berikut. Alat kelamin tampak jelas memerah, warna kulit agak kemerah-merahan, tubuh ramping dan gerakannya lincah. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali, apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang bertanya? Apa pengaruh suhu pada pemijahan ikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pengaruh suhu pada pemijahan. Yang pertama, mempengaruhi waktu populasi pada induk, dan yang kedua mempengaruhi penetesan telur. Ya. Ada lagi? Satu, ya Pak ya. Jadi Siap, izin bertanya. Bagaimanakah ciri-ciri induk jantan dan betina ikan lele? Siap, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri induk betina lele, bagian perut tampak membesar ke arah anus dan jika diraba terasa lembek. 2. Lubang kelamin berwarna kemerahan dan tampak agak membesar. Jika bagian perut secara perlahan diurut ke arah anus, akan keluar beberapa butiran telur berwarna hijau, tua dan ukurannya relatif besar dan gerakannya lambat. Sedangkan ciri-ciri jantan lele, alat kelamin tampak jelas memerah, warna perut agak kemerahan, tubuh ramping dan gerakannya lincah. Dan Siap, terima kasih. dari mana Pak? Siap, siap. Pak. Tidak ada lagi pertanyaan? Siap, siap. Silakan tutup kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok ketiga yang terakhir silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya pada pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan halaman pemijahan ikan secara alami. 1. Persiapan bab pola pemijahan pemasaran ikan alami. 2. Seleksi induk. 3. Penguatan induk. 4. Penjelasan induk ikan pola pemijahan. Dari fertilitas induk tersebut, 99% telur yang ovulasi. Selanjutnya, total telur yang ovulasi sebanyak 90% telur keluarga. Selanjutnya, dari total telur keluarga sebanyak 90% yang menetas menjadi larva ikan. Selama pemeliharaan larva sampai benih, ikan
Target produksi sampai 500.000 ekor benih ukuran 2 sampai 3 cm. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Dalam persiapan bak pemijahan apa saja yang dilakukan? Pada dinding bak menggunakan spons. 2. Dinding bak dibilas dengan deterjen. 3. Dibilas dengan air bersih lalu dijemur. 4. Pengisian air setinggi 15 sampai 20 cm. Siap, sudah jelas? 16. Siap. Siap, izin bertanya. Apa tujuan dari pemberokan? Tapi menjawabnya, tujuan pemberokan untuk meluaskan ikan agar kandungan lemak berkurang tidak menghambat proses pengolahan telur. Terjemah pemijahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan materi pembelajarannya, silakan kalian untuk supaya semangat lagi, kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, saudara. 1, 2, maju jalan. Oke, silakan untuk mari. Selanjutnya, ya, silakan kalian nanti menyimpulkan, ya, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ya. Nah, nanti kelompok 1 apa yang bisa disimpulkan, ya. Ya, kesimpulan itu adalah intisarinya dari materi yang kalian sajikan nanti, ya. Jadi materi kita sekarang adalah pemijahan ikan alami, ya, gitu kan. Terus dengan masalah ingin menganalisis apa namanya faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemijahan, ya. Oke. Baiklah, setelah masing-masing kelompok mempresentasikan dan tadi di antara teman-teman kalian, ya, yang memperhatikan presentasinya sudah melakukan pertanyaan dan kalian sudah bisa menjawab. Nah, sekarang selanjutnya Bapak minta kalian untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan masing-masing kelompok, ya. Silakan Bapak minta siapa kelompok 1 yang untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pemijahan atau keberhasilan pemijahan, faktor internal atau kematangan donat induk ikan, dan faktor eksternal yaitu lingkungan yakni suhu. Jadi faktor lingkungan, ya, utama dari pertanyaannya adalah induknya, jadi kesiapannya, ya, ada induk yang matang donat. Nah, kalau induknya tidak matang donat, dia tidak akan memijah, kan? Tadi seperti yang ditayangkan di video tadi dijelaskan seperti itu. Terus yang kedua faktor lingkungan, jadi suhu yaitu yang paling utama, ya, karena itu akan mempengaruhi proses populasi. Ya, kalau suhunya rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ikan lele, ya, misalkan suhunya dia harusnya 29, tapi pas malam hari hujan suhunya hanya 25 atau 27, yang harusnya dia memijah pada malam hari jam 11 malam atau jam 12, dia akan memijahnya lebih dari jam itu, ya, tidak sesuai dengan kita harapkan, gitu, ya. Gimana Pak dari yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya, Pak. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan dari materi yang didiskusikan. Silakan. Siap, kesimpulan yang kami dapatkan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemijahan adalah petani harus bisa membedakan induk jantan dan betina dan juga ciri-ciri induk yang matang donat. Oke, jadi kalau perhatikan, kelompok 2 menyampaikan, jadi faktor yang mempengaruhi pemijahan itu salah satunya lagi adalah petaninya, atau kita harus bisa membedakan pertama induk jantan dan betina dulu, ya. Jangan sampai salah, kita akan nggak tahu ternyata induk yang kita pijahkan itu jantan semua,
Ya itu jadi untuk pemula itu suka terjadi, oh induknya tidak mijah, ternyata induknya bisa jantan semua atau betina semua. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua tadi selain disampaikan itu adalah faktor internal sampai ke kelompok 1. Jadi kematangan gonadnya, induk itu harus matang gonad, siap mijah. Jadi kalian harus tahu ciri-cirinya ya. Baik, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan untuk menyimpulkan materinya. Untuk melakukan pemijahan ikan harus mengetahui langkah-langkah pemijahan, yaitu mulai dari persiapan bak, kolam pemijahan, pemasangan pengaban, seleksi induk, pemberokan induk, pelepasan induk ke dalam kolam pemijahan. Baik ya, jadi ini juga lebih penting lagi ya. Jadi dalam pemijahan ikan, mau ikan lele, ikan mas, mau secara alami atau buatan, kebetulan kita membahas pemijahan ikan alami. Jadi kita langkah-langkahnya, step-stepnya harus dilakukan dengan benar, harus tahu dulu. Ya, kita harus menyiapkan kolamnya dulu, gitu kan, wadahnya, tadi dibersihkan kan, sudah dijelaskan sampai si wadah itu sudah diisi air dan siap untuk dimasukin induk ke dalam kolam tersebut. Ya, oke, paham ya? Oke. Jadi langsung saja Bapak komentari atau Bapak kasih dari hasil diskusi dan pemaparan kalian pada kesempatan hari ini ya. Jadi kalian sudah luar biasa ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalian sudah bisa mempresentasikan. Saya sudah tadi mendiskusikan masalah yang kita ini berdasarkan KPD-nya, kalian sudah presentasi dan sudah bisa menjawab pertanyaan disampaikan oleh teman-temannya. Nah itu sebagai apresiasinya tadi ya. Terus Bapak tadi masih ada dari kalian dan dari yang punya ini yang perlu kalian perbaiki untuk kedepannya adalah dalam penyampaian materi. Ya, jadi sesuaikan dengan pertanyaan ya yang disampaikan dalam TKPD itu atau materi yang kita cari bahas hari ini. Kemudian dalam penyajian juga walaupun kita ini dituntut harus misalkan serius gitu kan, bukan berarti kita di antara kelompok itu jangan yang membaca, ada yang tidak memperhatikan itu kemana-mana ya. Itu jadi kalau untuk materinya ya kita sesuai dengan yang ada di KPD ya. Itu sebagai feedback ya, dari hasil presentasi kalian. Nah hari ini kita sama-sama kita simpulkan ya sebelum diakhiri pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini kita simpulkan berdasarkan dari kesimpulan yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok bahwa sesuai yang kita angkat tadi adalah masalahnya adalah proses pemijahan alami, yaitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan dalam pemijahan alami pada ikan lele. Nah tadi kalian sudah memperhatikan paparan dari Bapak, terus kalian sudah menyaksikan video tadi ya, dan kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikannya. Jadi kesimpulannya adalah jadi faktor yang mempengaruhi pemijahan itu adalah pertama kita harus mengetahui langkah-langkah pemijahan. Yang kedua kita harus mengetahui ciri-ciri induk jantan dan induk betina. Semua jenis ikan yang akan kita pidahkan. Yang kedua adalah kita bisa membedakan mana ikan jantan dan ikan jantan yang matang gonad dan yang matang gonad, kan? Nah, karena apa? Tadi dampaknya kalau induknya belum matang gonad, induk tidak akan memijah. Terus kalau induk itu jantan betinanya tidak matang gonad, memijah tapi telurnya tidak menetas karena tidak terjadi pembuahan. Pembuahannya terjadi tapi tidak sempurna, gitu kan? Terus menetas Pak, tapi sehari dua hari mati. Nah itu adalah diakibatkan tadi antara sperma dan telurnya yang benar-benar belum matang gonad, belum siap. TKG-nya masih TKG 2, TKG 3, atau TKG 4. TKG itu tingkat kematangan gonadnya. Jadi kalau dia netes, kondisinya lemah. Jadi akhirnya dengan suhu dan lain sebagainya yang sangat mempengaruhi tadi dia akan menyebabkan kematian pada larvanya. Oke ya. Oke, paham semuanya? Ya. Yang bisa kita simpulkan dan
sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran hari ini, nanti kalian akan Bapak share link Google Form. Jadi untuk jawabannya Bapak tunggu sampai nanti malam ya. Jam 9 malam jawabannya harus sudah selesai ya. Jadi itu sebagai evaluasi bagaimana pemahaman materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini, sore hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penetasan ya. Kita sudah pemijahan sudah dibahas, pemijahan alami, mungkin pemijahan buatan ya, pemijahan buatan dulu, nanti baru ke penetasan ya. Oke. Nah, itu ya. Oke. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Bapak sebelum tutup ya, selalu ingin memberikan semangat lagi kepada kalian. Jadi semangat belajarnya ditutup dulu. Baiklah, anak-anak sekalian, ya, kita sudah selesai membahas materi pembelajaran hari ini dan kita sudah menyimpulkan bersama. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemijahan ikan secara buatan. Ya, hari ini kita membahas pemijahan secara alami. Nanti bedanya seperti apa? Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan atau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, silakan Dimas sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah, anak-anak sekalian. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua. Ya, tetap semangat. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.